Makanya dia disebut juga dengan Immanuel, karena Tuhan sudah datang beserta kita. Declare sama malaikat yang lahir itu Tuhan. Iya kan? Iya. Coba kita baca Lukas 2 ayat 11. Nah, yang lahir ini itu disebut Tuhan di kota Daud, juru selamat. Yod-Heh-Vaveh berkata, Pak, di perjanjian lama. Boleh. Akulah Tuhan dan Aku tidak ada juru selamat selain padaku. Akulah yang memberitakan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukan ya Allah asing dan yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan dan Allah. Dan akulah dan Allah. akulah Allah, ya. Juga Jadi seterusnya. tidak ada juru selamat selain daripada aku, ya. Jadi bangsa Israel itu kan menanti-nantikan ini kan sampai sekarang kan, Hamosiah itu kan. Nah, Betul. kalau Allah Yod-Heh-Vaveh berkata, nggak ada juru selamat selain dia, nggak mungkin dong malaikat itu menyampaikan kabar yang salah di Lukas 2 ayat 11, betul nggak? Malaikat itu mendeklar yang lahir bagimu itu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tidak ada juru selamat yang lain, hanya satu juru selamat itu. Itu Yod-Heh-Vaveh itu sendiri, terkonfirmasi kan ke sini. Waktu Yohanes berseru-seru di padang gurun, itu tergenapi semua kan. Iya. Nah, sebelum Maria melahirkan ini pun, ingat nggak yang dia ke rumah Elizabeth? Jadi kita sambil bercerita tapi dengan ayat, ya seru ya. Ya, tadi yang datang ke Maria itu kan Sang Kudus itu sendiri. Bukan Roh Kudus membawa sesuatu kepada Maria, tidak ya. Lukas 1 ayat 41 ya. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, ya kan? Tuhan itu sendiri datang, ya kan? Langsung apa? Terjadi sesuatu, ya kan? Terjadi sesuatu. Jadi sejak Yesus di dalam kandungan itu, dia bukan memang tidak manusia yang menyebabkan ada respon di dalam kandungan Elizabeth, right? Karena memang itu Sang Kudus itu sendiri di dalamnya, ya kan? Makanya dia langsung apa? Yohanes yang ada di dalam kandungan itu melonjak kegirangan, iya kan? Lalu berseru dengan suara nyaring, apa katanya? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dia tahu yang di kandungan Maria itu adalah Tuhan sendiri, ya kan? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa yang dilakukan Maria begitu dia mendengar itu? Dia memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Makanya Bang, kalau ada orang-orang Muslim bilang, jadi Tuhan punya ibu ya? Gitu kan, misalnya mereka bilang kan. Jadi Maria melahirkan Tuhan ya? Nah, betul, melahirkan tubuhnya Tuhan. Kenapa? Jadi Maria menyembah Tuhan ya? Betul. Ini lihat Elizabeth. Elizabeth mendeklar, siapa aku sehingga ibu Tuhanku datang? Ya kan? Mengunjungi aku, ibu Tuhanku. Nah, apa yang dilakukan Maria? Maria memuliakan Tuhan. Maria tahu yang di dalam kandungannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya kan? Dan dia adalah media yang Tuhan percayakan untuk apa? Untuk penggenapan janji itu. Dan Maria apa? Dipenuhi Roh Kudus dan dia memuji-muji juru selamatnya di dalam kandungannya. Yohanes Pembaptis lahir, Zakaria kan jadi bisa ngomong. Ingat nggak? Dia bisu kan? Ya kan? Ingat dia menamainya apa Yohanes, dia langsung bisa ngomong kan? Dan langsung dia apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat. Dia bernubuat langsung kepada anaknya itu katanya. Terpujilah Tuhan. Tuhan tadi siapa? Yang dikatakan Elizabeth tadi siapa? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Dia tahu yang di kandungan Maria itu adalah Tuhan sendiri. Nah, waktu Maria pun akhirnya memuji Tuhan di dalam kandungannya. Kemudian apa? Zakaria dipenuhi Roh Kudus lagi. Terpujilah Tuhan. Tuhan ini siapa? Allah Israel. Yod-Heh-Vaveh kan? Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Makanya Yesus disebut anak Daud. Betul ya? Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi memang juru selamat dari sejak zaman purbakala itu hanya Yod-Heh-Vaveh, betul?
Nah, ini Zakaria mendeklar itu untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, kepada nenek moyang yuk, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Ingat nggak di Kejadian 3 tadi, Bang Answar? Iya, iya. Keturunan perempuan ini, ya kan? Ingat kan? Digenapi semuanya. Itu paling tidak Pak Answar bisa lihat gambaran sederhana untuk belajar Alkitabnya, mulai dari nubuat, kelahiran, sampai Yesus datang lagi, itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi nggak heran, di Yohanes 14, ingat nggak waktu murid-muridnya bertanya, Yesus itu kan datang, dia kan kekristenan itu kan bukan mengenai agama ya, tapi mengenai relationship. Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya itu pun berproses untuk mengenal dia secara pribadi. Makanya dia suka tanya update-nya kan, menurut kamu siapa aku gitu kan, sampai dia dampingi murid-muridnya itu untuk berproses untuk mengenal dia. Ya, makanya dikatakan di sini kan, di Yohanes 14 kita mulai dari ayat 4. Setelah kita baca tadi semua ayatnya tadi Pak Answar, pasti kamu nyambung ke ayat ini, pasti kamu paham. Yohanes 14 kita mulai dari ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya kan? Tuhan Yesus yang ngomong ya. Kata Thomas kepadanya, ini muridnya nih, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Tuhan Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Nih jalan ya. Dan kebenaran. Dan hidup. Ya, dia jalan, dia juga kebenaran itu sendiri, dan dia adalah hidup itu, tujuan itu. Udah jalan, udah tujuan juga, ya kan? Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini kan mulai bingung tuh kan Pak Tom. Kayaknya ada dua nih. Kok Yesus ngomong Bapa gitu kan? Tapi ada ngomong aku lagi. Ya kan? Tapi apa kata Yesus? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, dia ngomong sama Thomas ini ya. Sekarang ini, kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Murid-murid itu telah melihat Bapa. Si Filipus nyaut tuh. Thomas nanya Tuhan Yesus jawab dia, tapi si Filipus nyaut lagi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, ini kan yang membuat orang-orang masih bingung kan? Ya kan? Kata Yesus kepadanya, akhirnya apa? Ini udah mau disalib loh, bro. Mereka udah lama bersama kan? Kata Yesus kepadanya, si Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nih, padahal tadi Tuhan bilang, sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Makanya Yesus bilang lagi, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus kan ada di situ, ya Pak Ansor ya? Dia sebut aku kan? Yesus tadi ngomong sama Thomas siapa? Sekarang ini kamu mengenal dia. Dia ini siapa? Bapa. Dan kamu telah melihat Bapa. Si Filipus nanya, tunjukkanlah Bapa itu. Yesus jawab apa? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal dia. Nah, Yesus nggak bilang dia kan? Waktu Filipus tanya Bapa, minta tunjukin, Yesus bertanya, kok kau nggak kenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, ya kan? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Orang-orang dengan doktrin dia suka penggal nih. Bapa di dalam Yesus. Kadang-kadang. Tapi lupa juga aku di dalam Bapa, kata Yesus. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Artinya apa? Baik luar maupun dalam Yesus itu, dia adalah pribadi yang sama. Jadi memang sejak semula, ya Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Tentang kelahirannya disebut anak, karena memang tubuh itu harus dilahirkan. Makanya firman di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah Sang Firman,
Dan Sang Firman itu menyatakan dirinya dalam daging, gitu. Di teks aslinya, Sang Firman itu adalah gelarnya. Karena kalau kamu baca di Alkitab, Perjanjian Lama, semua firman, iya kan? Dialah si Sang Firman itu, Sang sumber firman itu. Dialah yang berkata-kata di setiap ayat itu.